hooligans ini ada mishap di podcast yang soal Indonesia. Gue bilang nih part 2, padahal part pertama. Gue host Rama as usual. Ada editor kita Eki udah masuk. Ada CEO kita Pange yang baru ngeluarin buku. Dan tamu istimewa kita Bung Hedi Novianto, aka @Hedi. That's a really short name. Anyway, kita ngomongin big match di Liga Inggris kemarin. Liverpool lawan Chelsea. And gue gak tau, gue suka Star Wars. Jadi gue sangat menantikan episode 7 nih, kapan pengumumannya ya. Entah kenapa, for some weird reason, tiap kali gue nonton Liverpool main, gue tuh pengen ngomong The Force is strong, it's one. Tapi, Jose Mourinho rupanya memilih untuk menjadi Palpatine. Dia merusak segala macam momentum, segala macam keriuhan. He doesn't give a shit about that. Dia datang, dan kalau mengutip Brendan Rodgers, dia parkir 2 bus di Anfield, lapangan parkir. Tapi he won 2-0. Gue mulai dari Eki. Brendan Rodgers mengeluh parkir 2 bus ya. Tapi terakhir kali gue baca buku peraturan FIFA, nggak ada aturan yang bilang lo nggak boleh parkir 2 bus di lapangan bola pas pertandingan bola. Kalau menurut lo itu komentar yang sahih atau hanya luapan rasa frustrasi? Itu sih jelas frustasi, jelas itu kayak kesel ketika lu dikasih peluang demi peluang buat nyerang selama 45 menit 90 menit tapi lu nggak bisa ngegolin. Terus ketika mereka nggak bisa ngegolin, yaudah nih giliran kita nih nyerang. Chelsea bisa ngegolin kan, bisa 2 gol dan itu injury time semua itu pasti kesel lah itu kan. Kayak kesel dan jadi kayak ya udahlah itu Mourinho gitu, lo mau minta apa sih dari Mourinho gitu kan, kayak gitu aja. Hedi, ini ada yang menarik ke Mourinho dengan taktik yang kayaknya di permukaan sangat simpel. Nah, gue pengen nanya pendapat lo sih. Ketika seorang pelatih menang dengan menampilkan taktik yang seperti itu, apakah dia bisa dikatakan sebagai pelatih yang taktiknya bagus atau enggak? Soal taktik kan sebenarnya soal pilihan kan. Yes. Jadi ya karakter pelatihnya mau yang seperti apa gitu. Kalau misalnya Brendan Rodgers kan memang filosofinya kan filosofi ball possession style gitu. Yes. Tapi kalau Mourinho kan jelas pragmatis. Di Real Madrid dia nggak main bertahan. Nggak pernah dia main bertahan di Real Madrid. Jadi kalau di tim selain Real Madrid dia akan bermain yang agak moderat gitu ya, agak bertahan gitu. Kalau bahasanya Mourinho tidak aktif merebut bola. itu yang dia bilang waktu Inter habis ngalahin Barca. Dia bisa jadi saya tidak bertahan, saya tidak menggunakan catenaccio, tapi saya hanya meminta pemain-pemain saya tidak aktif merebut bola. Karena kalau aktif merebut bola berarti posisi hilang. Posisi atau posisi selalu itu. Posisi hilang dan ketika melawan tim yang lebih lebih ofensif, itu bisa bencana. Ya. Gitu. Pange, oke tadi Hedi Eki udah ngomongin soal taktik segala. Gue mungkin pertanyaan yang lebih simpel aja sih, kalau perasaan lo ketika ngelihat Steven Gerrard kepleset tuh gimana? Orgasme. Itu gue sehari ini gue ulang-ulang mulu videonya. Cuma beneran. Ada di yang fine atau yang video? Yang fine juga udah gitu. Karena gue kerja di dalam newsroom kan, jadi ada TV berbagai macam stasiun gitu dan itu kayak tiap jam ada kali ganti-gantian gue liatin. Terus tiap kali ada gue liatin full kan, masa jatuh gitu kan. Karma sih. Cuman ngomongin soal Mourinho kan, ini orang bangsat emang. Time wasting dari menit pertama. Itu gol kick pertamanya Chelsea, Mark Schwarzer udah lama-lama gitu ngambil lagi bangsat banget ya orang kan. Dan pas yang si Mourinho nahan bola itu, itu pas berapa menit? 6 menit kan ya? Itu awal gol pertama itu bangsat banget. Itu memang udah di-engineer, memang udah didesain sama dia untuk ngacuin ritmenya Liverpool gitu. Caranya bagaimanapun biar Liverpool keganggu gitu. Dan itu bangsat banget sih. Dan itu terus terjadi dan akhirnya bikin frustrasi. Mungkin bagi orang nggak suka karena defensif negatif dan gak enak dilihat, tapi menurut gue evil genius sih. Mungkin orang nggak suka tapi bekerja dengan baik. 2 gol untuk 2 bus. 2 gol untuk 2 bus. Gol kedua Willian Torres, seharusnya Willian yang golin, seharusnya dioper lagi Mali. Harusnya dioper lagi ke Torres sih, tapi gue yakin kalau dioper lagi ke Torres bakal buang bola aja sih. Gitu kan, nggak mampu bikin gol nih betul-betul. Okay, Eki,
comes back to you. Oke, ini kayaknya momentum ini udah ada banget sama Liverpool. Dan tiba-tiba, seorang party pooper kelas dunia kayak Mourinho mengacaukan segalanya. Tapi kalau kita lihat klasmen, sekarang satu Liverpool 80, Chelsea 78, dan Man City dengan a game in hand 77. Which means kalau dia game in hand-nya menang karena selisih gol, dia juara. So dalam kondisi ini, siapa yang menurutmu akan end up di peringkat 1 Liga Inggris? Jujur aja ini benar-benar nggak bisa diprediksi gitu kan, kayak ketika City kalah di kandang Liverpool itu kayak gue udah wah itu keren banget tuh, karena Chelsea ada peluang buat juara kan kalau menang di Palace sama di Anfield kemarin gitu kan, itu berarti Chelsea bisa juara, tapi tiba-tiba mereka terpleset dan akhirnya harus berjuang dari nol lagi kayak istilahnya gitu. Jadi gue benar-benar nggak bisa prediksi apakah City nanti bisa pertahankan performa sampai akhir gitu, atau Liverpool yang tiba-tiba nyetak gol nyetak gol banyak lagi. Tapi ya jadi benar-benar nggak bisa prediksi. Tapi kalau menurut gue tetap percaya Liverpool. Lo cuma pengen nge-jinx Liverpool aja. Gue pengen kira lagi. Jadi ini yang menarik, next match Manchester City lawan Everton. Everton yang musim ini ternyata bisa lebih baik lagi daripada waktu di bawah Moyes, yang lebih atraktif. Yang juga sedang udah tidak terlalu kick and rush. Dan punya kepentingan untuk bisa finish tinggi mungkin, bahkan kalau mungkin masuk top 4. Lawan Man City, who do you think is going to win that game? Main di Everton. Paling jelek draw. Paling jelek draw ya. Buat Everton ya? Buat Everton. Oke. So Man City bakal dropping points kalau gitu. Kayaknya gitu. Oke, it's gonna be interesting. Pange, how would you feel kalau kemarin gue nanya pertanyaan how would you feel terus. Kalau jadi fans Liverpool, lo akan mendukung Everton musim ini. It's a really funny season, isn't it? Sebenarnya pertanyaan dibalik sih buat fans Everton sebenarnya. Mereka mau Liverpool juara banget kayak ya gitu, karena kan ada satu account Twitter lucu banget sih kalau gue itu diambil dari forum di thread di apa tuh namanya United. Iya Rock Meltdown gitu. Itu kawan yang udah berapa minggu tuh diem gitu kan, Liverpool udah juara terus kan, menang terus. Kemarin rame lagi terus ngepost gitu kan. Terus ada satu tweet gitu ngambil dari postingan di thread itu soal come on Everton. Karena menurut gue ya harapan Liverpool cuman Everton buat nahan ini doang sih, nahan City. Dan kemarin Everton pakai kalah lagi lawan Southampton kan, dan sebelumnya kalah sama Palace juga. Secara matematis mereka berat juga sih sebenarnya. Mereka lagi menurun lagi menurun gitu. Tapi nggak pada tahu lah kira-kira City yang nongol di Goodison Park itu City yang mana. Karena City sama Chelsea di musim ini itu kadang nggak bisa terbaca juga gitu. Karena ketika lawan tim lemah mereka malah tumbang gitu. Tim yang paling bagus lawan sama Big Four itu Chelsea kan sebenarnya. Tapi lawan tim ya tersandung. Oke, tadi Eki dia bilang prediksinya Liverpool walaupun Jinx. Jadi tetap Chelsea. Gue dari awal musim Chelsea. Anyone but Liverpool. Kalau tiba-tiba juara Spurs juga nggak apa-apa sih, tiba-tiba yang tinggal 3 di atas dikurangi nilainya gitu kan. Oke, so ketiga pandit kita punya pilihan yang berbeda-beda soal siapa yang jadi juara. We'll see nanti ya siapa yang jadi juara. Mudah-mudahan tebakan salah satunya benar. Pasti iya loh, semuanya masuk. See you next week di edisi podcast Botol Weekly berikutnya.